Halo sahabat Tabipedia. Tentunya kita sudah tidak asing dengan hewan yang satu ini. Mereka sering diburu oleh anak-anak untuk bermain dan biasanya banyak terdapat di sekitar rumah kita. Mereka adalah undur-undur. Di dunia ini, diperkirakan ada sekitar 2000 spesies undur-undur dan mereka tersebar di seluruh dunia, terutama di wilayah bersuhu hangat dan berpasir. Nama undur-undur diberikan pada hewan ini karena kebiasaan larvanya berjalan mundur saat menggali sarang jebakan di tanah. Di daerah barat, hewan ini dikenal dengan nama antlion atau semut singa. Nama itu diberikan karena kebiasaan larvanya yang memburu semut secara ganas dan cara menggali jebakan di dalam tanah sehingga dianggap sebagai singanya para semut. Undur-undur memiliki nama famili Myrmeleontidae yang berasal dari bahasa Yunani, Myrmek yang berarti semut dan leon yang berarti singa, sehingga nama Myrmeleontidae secara harfiah bisa diartikan sebagai semut singa. Ketika dewasa, undur-undur memiliki penampilan yang sekilas mirip dengan capung. Hal ini karena sama-sama memiliki abdomen atau ekor yang panjang dan memiliki dua sayap yang transparan. Ia bisa dibedakan dengan capung dengan cara melihat antenanya yang panjang dan ujungnya sedikit melengkung. Ukurannya yang rata-rata lebih kecil dan matanya yang terletak di sisi kepala serta berukuran lebih kecil dibandingkan dengan mata capung. Undur-undur juga tidak bisa terbang secepat dan selincah capung karena ia pada dasarnya merupakan penerbang yang lemah. Undur-undur memiliki ukuran yang bervariasi. Jenis undur-undur terbesar di dunia diketahui berasal dari genus Palpares yang hidup di Afrika dan rentang sayapnya mencapai 16 cm. Sedangkan spesies terkecil berasal dari wilayah Arabia dan rentang sayapnya hanya sekitar 2 cm. Mayoritas undur-undur sendiri umumnya berukuran antara 4 hingga 10 cm. Makanan undur-undur adalah semut yang terjebak dalam lubang yang mereka buat. Undur-undur memakan dengan cara menghisap cairan tubuh semut, sementara bagian tubuhnya tidak dimakan. Reproduksi terjadi tidak lama setelah undur-undur baru saja keluar dari kepompongnya. Perkawinan dimulai ketika sepasang undur-undur jantan dan betina hinggap di pohon. Sepasang undur-undur itu lalu melakukan kopulasi dengan cara saling melekatkan ujung abdomennya. Kopulasi bisa berlangsung hingga 2 jam lamanya. Undur-undur betina yang sudah dibuahi telurnya selanjutnya akan pergi mencari tempat untuk bertelur dan masih mungkin kembali ke tempat yang sama untuk kembali melakukan perkawinan. Undur-undur mengalami metamorfosis sempurna mulai dari telur, larva, kepompong, dan imago dewasa. Perkembangan undur-undur dimulai ketika betina meletakkan telurnya di dalam tanah berpasir dengan cara mengetuk-ngetuk abdomennya ke dalam tanah dan mengeluarkan telur-telurnya di sana. Undur-undur betina bisa mengeluarkan telur hingga 20 butir sekali bertelur dan biasanya ia memilih pasir yang bersuhu hangat. Telur undur-undur akan menetas menjadi larva yang bertubuh gempal, pipih, berkaki 6, dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Setelah menetas, larva undur-undur selanjutnya akan membuat jebakan di tanah dengan cara bergerak mundur, memakai tubuhnya seperti mata bor, dan mulai menggali dengan gerakan spiral hingga akhirnya membentuk sarang jebakannya yang membentuk seperti corong atau disebut dengan liang undur-undur.
Hal yang unik pada larva undur-undur adalah mereka tidak memiliki anus, sehingga ampas sisa-sisa metabolisme tubuhnya akan disimpan dan baru dikeluarkan ketika mereka sudah menjadi imago yang berbentuk mirip seperti capung. Fase selanjutnya dalam pertumbuhan undur-undur adalah fase kepompong atau pupa. Kepompong dari undur-undur berupa kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di abdomennya. Kepompong ini biasanya terkubur hingga beberapa sentimeter di dalam tanah. Pada fase kepompong, terjadi perubahan bentuk di dalamnya dan setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dan mulai menunggu sayapnya kering sebelum bisa terbang untuk mencari pasangannya. Undur-undur dewasa atau imago rata-rata berusia antara 20 hingga 25 hari. Sementara, sebagian dari mereka juga diketahui bisa hidup hingga usia 45 hari. Imago adalah fase dewasa atau fase reproduksi dari undur-undur. Imago lebih aktif saat malam hari atau biasa disebut dengan hewan nokturnal. Makanan dari undur-undur dewasa ini bukan lagi semut, melainkan adalah nektar tumbuhan. Fokus utama imago undur-undur adalah reproduksi. Undur-undur dewasa dapat melakukan perkawinan hingga 2 jam lamanya. Banyak orang tidak tahu bahwa fase dewasa undur-undur adalah hewan yang mirip capung. Meskipun tidak sama, namun sekilas kedua hewan ini sangatlah mirip. Meski demikian, bentuk tubuh capung undur-undur dengan capung biasa tidaklah sama. Itulah pembahasan tentang undur-undur dan siklus hidupnya hingga menjadi hewan mirip capung. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya.